bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang, ternyata begitu ya, katanya. Kita suarakan, jangan sampai terputus dengan jalan konfliknya. Ya, kita suarakan terus. Mudah-mudahan semua tim kami akan siap membantu. Karena saya betul-betul lihat tadi, baru satu tadi yang saya ceritakan tadi juga sudah cukup membuat kita tidak percaya sebenarnya ya. Ya terus terang saya tidak percaya dengan dakwaan itu. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Kalau keputusan MA hari ini membebaskan mereka dan meyakini 8 terpidana itu bukan pelaku pembunuhan dan ini adalah murni kecelakaan tunggal, itu akan luar biasa bagi masa depan ke-8 terpidana. Baik. 184, coba baca. Terkait 184 DPO itu apa? yang keluar dari mulut Rudiana. Pasal 184 itu tidak ada sebutan BAP. Bukan dari Paham para gak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan. Bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan kepolisian keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan. Jangan ajari bebek terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari intinya sudah ditolak putusan PK-nya, mau masnya itu artinya geleng-geleng nih sampai tidur-tiduran nggak akan bisa mengubah putusan itu gitu loh. Ibu begitu histeris, begitu emosional ketika mendengarkan putusan dari Mahkamah Agung. Pada saat itu apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu bukan kepada kita semua ya Pak, tapi anak-anak yang di dalam. Mereka udah berharap mau bebas, mau pulang, tapi kenyataannya tidak jadi. Bagaimana di dalam takut putus asa atau gimana? Itu yang ada pikiran saya Pak. Dan kami itu pulang ke Cirebon itu dengan hati bahagia, bakal menjemput adik kami. Senang di jalan tuh Pak. Tapi begitu nonton bareng, kami shock, kami kecewa. Kenapa PK-nya nggak dikabulkan? Sedangkan bukti semuanya nggak ada yang memberatkan mereka, nggak ada bukti sama sekali Pak. Itu. Dan yang ada di pikiran kami itu anak-anak Pak, anak-anak yang di dalam. Waktu 2016 aja udah ada percobaan. Apalagi sekarang yang udah berharap besar bahwa pulang ke rumah dengan keluarga, lebaran di rumah, tahun baru di rumah. Itu yang ada di pikiran saya Pak. Ibu berharap bisa merayakan pergantian tahun dan lebaran bersama anak-anak. Iya Pak, itu karena kan katanya PK itu 90 hari. Jadi kami menghitung tiap hari, tiap dina, tiap minggu. Hitung Pak, bahwa anak-anak akan pulang. Lebaran kumpul bareng kita semua sama keluarga. Itu aja Pak. Putusan ini membuat susah semua pihak, termasuk menurut saya, dugaan saya adalah Mabes Polri sendiri. Tapi kalau ditanya, di mana gerangan titik kesulitan ini muncul? Tadi. Karena Mabes Polri mengabaikan unsur keempat dalam proses penegakan hukum, terjadi situasi yang semacam ini. Saya selalu mengatakan, kualitas proses pengungkapan kasus ditentukan oleh 4 hal. Pertama, tuntas. 2, menyeluruh. 3, objektif. Objektif dalam pengertian dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang keempat adalah transparansi. Nah, praktis menurut saya kita punya alasan untuk mempertanyakan transparansi ini. Karena sekali lagi, hasil kerja tim sus sudah diumumkan. Dan ternyata putusan MK memunculkan dampak yang luar biasa terhadap, menurut saya, kredibilitas tim sus itu sendiri. Saya memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judiak fakti. Arti judiak fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama.
maupun judak juris. Judak juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi, ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata sehingga ya menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak novum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ya, ayat 2 KUHP. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu ya, jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, oh saya tidak sependapat. Saya getol mempelajari ya putusan 8 terpidana itu. Dan ada kekeliruan hakim itu. Hanya saja waktu itu kekeliruan hakim itu ada batas waktunya. Kalau saya berpendapat diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung, kekeliruan hakim itu ya apabila PK dengan alasan kekeliruan kehilapan hakim diajukan paling lama 6 bulan atau 180 hari. Ada 2 cara ini untuk mengobati lukanya 7 terpidana ini karena mereka dianggap tidak bersalah. Ada 2 cara. Yang satu PK kedua kali, ya. Yang kedua abolisi, gitu. Bukan gerasi. Kalau gerasi kita dipaksa untuk minta maaf. Makanya gue kaget kemarin. Lah, kok ini malah disuruh gerasi anak-anak ini? Kalau gerasi kan mohon pengampunan, berarti dia salah. Makanya gue ini nggak tepat. Yang tepat itu abolisi. Minta kepada DPR untuk memanggil MK dan MA, ya kan? Diminta MA dan MK untuk merekomendasi kepada Pak Prabowo agar ini semua dikeluarkan itu surat abolisi, ditutup semua permasalahan ini dan diuji kembali dengan persidangan yang baru gitu loh. Kalau itu ini PR bangsa loh. Jadi kasus Vina ini PR bangsa. Jangan sampai kredibilitas Pak Prabowo dalam 100 hari ini cacat hanya gara-gara masalah ini, nggak tuntas gitu. Ini PR bangsa dan ini Natalius Pigai ya sebagai Menteri HAM, ya kan? Lalu Yusri sama Hendra sebagai Menkumham dan Menteri Hukum. Ini harus turun tangan semua. Nggak boleh tutup mata di sini. Ini kasus yang udah viral seantero dunia sampai Malaysia, Singapura apa segala pada ikut komen gitu loh. Sampai yang di Taiwan aja pada ikut komen kan gitu. Jadi ini nggak boleh tutup mata pemerintah ini gitu. Kalau Pak Oto lagi yang ngajukan gue nggak percaya. Jujur dengan tegas gue nggak percaya kalau Pak Oto. Kalau Oto Hasibuan dengan rekan-rekan masih ngajukan lagi gue nggak percaya. Gue sebagai tim pembasmi ya akan masuk. Turunkan tim gue sendiri untuk membantu. Jadi beri kepercayaan. Nggak mesti Oto Hasibuan, tim gue juga ada. Siap membantu 7 terpidana dengan cara gue gitu. Apa yang bikin kita mau membasmi itu? Siap. Siap dong, karena ini masalah kerakyatan. Kan itu udah tekad kita. Sebagai organisasi advokat, pembasmi, perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkhususnya terjolimi. Ini seumur hidup loh. Anak yang nggak tahu menau, yang tadinya rajin beribadah ditato paksa. Diperiksa katanya ditato paksa, yang tadi nggak bertato sekarang ditato paksa, disuruh ngaku hal yang tidak dia lakukan. Wah ini jolim banget Pak. Pengacara Tajudin Rahman membongkar dugaan kejanggalan putusan peninjauan kembali atau PK terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, niat perbuatan dan akibatnya tidak sinkron. Diketahui, Tajudin adalah pengacara yang diminta bantuan oleh Farhad Abbas untuk membuat sebagian dari PK Sakatatal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tajudin menjelaskan tentang rangkaian cerita yang dibuat pada pasal-pasal yang menjatuhkan Sakatatal ke penjara dinilai tidak nyambung dengan fakta yang terjadi. Menurut Tajudin, tidak ada hubungan kematian Vina dan Eki yang disebabkan oleh Sakatatal. Dia menilai yang mempunyai dendam adalah Peggy dan Dani, sedangkan Andi adalah orang yang menyuruh membunuh. Selain itu, Tajudin menjelaskan teori kausalitas, salah satunya teori generalisir yang menggunakan anggapan umum, seperti kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Terakhir, Tajudin mengungkapkan bahwa Sakatatal tidak terbukti memegang samurai pada tuduhan bukti yang diberikan. Menurutnya, tidak ada berita acara terkait adanya samurai. Tidak ada di dalam putusan itu yang menyatakan bahwa ada hubungan antara niatnya, niat jahatnya itu, dengan perbuatannya, dengan akibat matinya orang. Lah, dia bilang
yang dendam adalah Peggy dengan Dani, kemudian Andi yang ngajak orang membunuh. Andi yang menyuruh membunuh. Andi menyuruh bilang, itu orangnya lewat, itu saya benci sama itu orang, itu saya ada masalah dengan itu. Masa terus 7 orang itu ikut dan tidak ada persiapan, tidak ada cerita bagaimana caranya mengajak, tidak ada itu. Bagaimana mengajak 7 orang itu? Tidak ada. Dalam putusan itu tidak ada cerita. Tidak ada diuraikan. Tidak diuraikan bagaimana caranya mengajak orang ini. Ya mestinya yang kata Reza Indragiri itu kan seharusnya, kalaupun misalnya di dalam cerita itu tidak ada, tapi paling tidak ada di dalam masing-masing mereka punya handphone itu bisa digali bagaimana cara mereka berkomunikasi sejak awal sehingga sampailah perencanaan itu bisa terrealisasi. Itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi ini semakin membuat terang ya. Semakin membuat terang bahwa kasus ini sepertinya kasus peradilan sesat ya. Peradilan sesat.